Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini eh, terima kasih teman-teman. Di sini kami dari kelompok 14 sorry, akan menjelaskan tentang tugas ETL yang berkelompok, yang grup project dari mata kuliah Data Lakehouse yang bersama Pak FM Faisal Mahananto. Di sini kenalin saya Wafi Harisasari dengan NRP 5026241020. Lalu saya Adiratna Ida Safa dengan NRP 5026241029. Kemudian saya Alwida Rahmat dengan nomor NRP 5026241090. Oke, selanjutnya di sini kami akan jelasin tugas yang sebelum UTS itu. Jadi, apa yang dijelasin itu adalah yang pertama tentang galaksi skemanya. Jadi, kita kan udah bikin skema dari 3 departemen, jadiin satu, jadi galaksi skema. Habis itu bikin Python code-nya buat proses ETL, extract, transform, sama load-nya. Sini saya akan jelasin dulu tentang galaksi skemanya. Jadi sebelum melakukan proses ETL itu, kita kan butuh galaksi skemanya buat nyatuin 3 departemen itu dengan ya tabel sama fakta yang ada. Nah, di sini kami pakai aku itu human resource, pas itu udah bikin buat tugas individunya, terus Aida itu departemen purchasing sama Alwida itu pakai yang sales online. Nah, di situ saya udah, kami udah buat Galaxy skemanya. Jadinya begini, dia ada 3 tabel fakta. Sini juga di laporan saya tuliskan kode DBML-nya buat visualisasi, bisa dimasukin di bagian kiri. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Ya di sini, meskipun dia ada 3 tabel fakta, ada 2 tabel yang dia itu apa ya nyambung ke fakta yang berbeda. Jadi misalnya produk di sini tuh dia nyambung sama di sales online ini produk key sama di purchasing tuh ada juga produk key. Terus habis itu yang kedua ada date karena ya menunjukkan waktu kan. Itu. Lalu sebelum melakukan proses ETL kita pakai beberapa library yaitu ada Pandas, ada SQL Alchemy sama Scicop G2 binary ini. Itu terus nanti ini nama staging kita, database staging sama data warehouse-nya. Di sini juga kami apa namanya insert lah buat bikin create table-nya nanti. Nah, terus di sini juga kami tuliskan urutan kode Python-nya yang udah kami buat. Jadi di sini sebenarnya ETL tuh kami sediakan 2 cara. Ada yang di nomor 5 itu main ETL. Dia itu kalau udah dijalanin bakal ngejalanin dari awal sampai akhir. Jadi ekstrak, transform sama load itu langsung. Cuma dalam presentasi kali ini kami akan pakai metode keduanya yaitu dia kepisah jadi 2 fase. Fase yang pertama tuh nge-ekstrak dari OLTP ke staging. Terus yang kedua tuh fase keduanya load yaitu ada beberapa transformasi buat nyamain datanya. Terus nanti dari staging ke data warehouse-nya. Begitu. Ini juga ada kalau selesai. Kami juga udah sediain di GitHub kalau teman-teman mau lihat. Jadi di sini bisa dilihat itu. Lalu sekarang buat proses ETL-nya. Silakan Alwida. Oke, jadi buat pembuatan ETL-nya kali ini seperti yang dijelaskan oleh Wafi tadi, kita bisa menjadi 2 fase, yaitu yang pertama yaitu fase extract dan juga transform and load. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fase extract dari OLTP ke database stagingnya. Nah, yang pertama yang perlu kita perlu database yang akan menampung data dari OLTP menuju database staging. Tapi sebelum itu kita perlu cek apakah di OLTP itu benar-benar menyimpan data yang kita perlukan. Ya, di sini. Ini OLTP-nya udah ada. Ya ini. Kita cek data dari
human resource. Nah, bisa terlihat uh, terdapat data di sana. Kemudian di sales online juga terdapat data, dan juga di purchase order, purchasing. Oke. Nah, artinya di OLTP kita ini memang benar-benar ada data yang kita inginkan dan ingin kita pindahkan ke data warehouse. Nah, sekarang kita akan membuat database di mana database itu akan menjadi perantara antara OLTP dan juga data warehouse. Nah, database kita kali ini bernama AW Staging Master. Nah, bisa di refresh. Oke, database-nya sudah terbuat. Nah, kenapa di sini tabelnya tidak ada? Jadi di Python data di proses ekstrak itu kita tidak perlu membuat tabel, karena nanti dari ETL-nya itu sudah langsung membuat tabel-tabel sendiri yang bernama tabel staging. Nah, jadi kita langsung ke proses ETL-nya saja. Nah, ini untuk proses ekstrak di mana kita akan memindahkan data dari OLTP menuju ke database stagingnya. Oke, kita jalankan. Nah, akan berurutan dimulai dari human resource, kemudian sales, kemudian diakhiri oleh purchasing. Nah, setelah selesai, ini kita bisa lihat di bawah sudah ada peringatan bahwa tahap ekstraksi telah selesai. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memastikan data itu sudah benar-benar berpindah ke database staging, nah perlu kita refresh yang pertama. Nah, setelah itu kita bisa lihat di tabel tadi yang awalnya kosong, sekarang sudah ada tabel-tabel yang semua tabel itu diawali dengan nama STG atau singkatan dari staging. Nah, setelah itu kita buktikan apakah di dalam database itu benar-benar ada data yang berpindah dari OLTP tadi. Kita bisa cek. Belum connect. Oke, kita konekkan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa data yang ada di OLTP tadi benar-benar berpindah keseluruhannya dari OLTP menuju database staging. Nah, ini artinya proses ekstrak yang pertama tadi itu sudah selesai dan data dari OLTP sudah berpindah ke database staging. Nah, untuk melanjutkan ke database ke data warehouse itu akan dilakukan proses transform and load. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya Aida. Nah, setelah data dibersihin, bentar. Jadi, untuk data warehouse-nya, kita buat tabelnya dulu untuk create tabel dimensi sama tabel faktanya. Ya, database-nya dulu. Oke. Ya, ini belum ada. Terus diisi. Nah, selanjutnya kita buat create table sama tabel fakta sama tabel dimensinya beserta foreign key-nya. Eh, pencet apa aku? Bentar. Oh, ini nih. Terus di refresh. Ah, udah. Nah, di situ udah muncul untuk tabel-tabelnya. Selanjutnya untuk memasukkan data yang sudah dirapiin dari staging, kita bisa lanjut ke Python-nya. Oh, ini bentar buat ngecek kalau tabelnya udah ada tapi Oh isi ya, datanya belum ada. Ini nih. nah di situ bisa di-select all buat ngecek jumlah barisnya. Untuk membuktikan bahwasanya sebenarnya isinya belum ada, tapi tabelnya udah ada. Nah, itu barisnya 0. Nah, selanjutnya untuk mengisi baris-barisnya, kita bisa lanjut ke Python. Ya. Nah, di sini di sini
Yang pertama itu kan load conformant dimension. Jadi di sini tuh kita bakal load untuk dimensi date sama dimensi produknya. Soalnya dua dimensi ini tuh kayak yang dipakai bersama, dipakai di database sales sama database purchase. Jadi ini harus di load dulu, baru selanjutnya kita load untuk spesifik dimensionnya. Jadi untuk masing-masing database-nya, misal kayak HR, human resource itu bakal di load untuk dimensi-dimensi HR-nya. Nah, selanjutnya dilakukan untuk load fact table. Nah, di situ untuk masing-masing database-nya bakal di load fakta, tabel faktanya. Nah, bisa di-run mungkin. Nah, itu udah keluar kan di database-nya dari hasilnya. Jadi mungkin bisa dilihat di prefernya untuk hasilnya. Ini aku refresh dulu. Ini ganti. Bisa dilihat dari sini juga. Hmm, udah Oke. berubah angkanya. Nah, untuk membuktikan apakah beneran udah masuk apa belum, bisa di itu. Nah, itu berarti kan udah masuk kan, udah berubah dari 0 ke 1000-an, terus 0 ke 504-an. Berarti kan barisnya kayak udah masuk gitu ke dimensinya. Selanjutnya untuk, nah itu. Ini baca aja. Ini untuk ya ngecek apakah udah ada isinya dari kolom teritori ID, teritori name, sama teritori group. Nah, itu berarti ini udah keisi ya isinya. Ya ini untuk tabel faktanya udah terisi beberapa baris ini udah banyak. Pokoknya udah keisi semua dari tabel dimensi, dari tabel faktanya juga udah. Selanjutnya, Landingan ini untuk melihat perbandingan total kuantitas yang terjual dengan kuantitas yang dibeli per produknya. Ini ya, itu berarti kan dari sini bisa kelihatan kalau Mountain Dream itu apa? Total purchase-nya 56.000, terus dan selanjutnya kayak gitu. Itu ya itu sih. untuk kesimpulan total penjualannya, itu hasil dari ITL kita. Kesimpulannya kiranya kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Aida. Jadi proses ETL-nya itu udah selesai. Jadi yang dijelasin Awida yaitu dari OLTP ke staging yang tadi mana tadi ini stagingnya. Terus yang dijelasin Aida bagian dari staging ke data warehouse itu. Proses ETL-nya sudah selesai. Jadi bisa dipakai buat analitik eh, di data warehouse-nya ya. Itu udah bisa dilakukan analisis misal kayak yang ini tadi tentang penjualan sama purchase-nya. Jadi pas query di data warehouse itu nggak bakal mengganggu database operasionalnya yaitu di OLTP AdventureWorks yang sebelumnya. Itu sih sudah dari kami. Kalau teman-teman mau lihat lebih jelasnya tentang Python-nya juga bisa karena ini kita bedain pisah-pisah gitu. Eh, dari tabel yang bersama yang apa tadi produk sama dimension time terus purchasingnya HR sama sales tuh udah ada di GitHub terus ini juga buat creatable-nya ada di skema SQL bisa dilihat di GitHub. Sekian, terima kasih dari kami, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.